Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai penerapan titrasi asam basa untuk menentukan kadar asam dalam penentuan kadar vitamin C dalam produk makanan atau minuman. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada, silakan. Pertama, ada saya, Komang Dila Sintia Vidaswari dengan NIM 211021031 sebagai pemapar materi. Yang kedua ada saya sendiri, Loh Anggi Nopianti dengan NIM 211021034 sebagai moderator. Yang ketiga ada Nidia Chandra Aryani 211021038 sebagai pemapar materi. Yang keempat, ada saya, Nikade Adelia Anggraini dengan NIM 211021039 sebagai pemapar materi. Yang kelima, ada saya, Nikade Mahimana Dia Chandranita, NIM 211021045 sebagai pemapar materi. Baik, langsung saja untuk menjelaskan materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Dila. Silakan, Dila. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah yang sedikit dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme yang normal. Next, vitamin dibagi menjadi dua, ada vitamin yang larut di dalam air dan lemak. Vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Next. Vitamin C adalah vitamin yang paling tidak stabil dari semua vitamin dan mudah rusak selama pemrosesan dan penyimpanan. Laju perusakan meningkat karena kerja logam, terutama tembaga dan besi, dan juga oleh kerja enzim. Next. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Sebagai contoh, bila melibatkan reaksi asam basa, next, maka disebut sebagai titrasi asam basa. Zat yang akan ditentukan kadarnya disebut titran dan biasanya diletakkan dalam elemennya. Sedangkan zat yang telah diketahui disebut sebagai titer dan biasanya diletakkan di burat. Baik titer maupun titran biasanya dalam bentuk larutan yang diuji. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Proses titrasi asam basa sering dipantau dengan penggambaran pH larutan yang dianalisis sebagai fungsi jumlah titran yang ditambahkan. Pada gambar yang diperoleh tersebut disebut kurva pH atau kurva titrasi yang di dalamnya terdapat kurva ekuivalen, yaitu titik di mana titrasi dihentikan. Titrasi asam basa pada saat indikator berubah warna disebut titik akhir. Tentu saja diinginkan agar titik akhir ini sedekat mungkin ke titik setaraan. Dengan memilih indikator untuk menghimpit kedua titik itu atau mengkoreksi selisih di antara keduanya merupakan salah satu aspek penting dalam analisis titrasi asam dan basa. Umumnya, larutan uji adalah larutan standar elektrolit kuat seperti natrium hidroksida dan asam klorida. Mengidentifikasi sifat asam dan basa. Untuk mengidentifikasi sifat dari asam dan basa dapat menggunakan kertas lakmus yang ada pada contoh gambar di slide. Larutan indikator atau indikator alami, kertas lakmus dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam atau basa. Bisa dilihat, indikator asam basa ialah yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Apabila dalam suatu titrasi, asam maupun basa merupakan elektrolit kuat, larutan pada titik ekuivalen akan mempunyai pH 7. Tetapi, bila asamnya atau basanya merupakan elektrolit lemah, garam yang terjadi mengalami hidrolisis pada titik larutan akan mempunyai pH lebih besar dari 7, bereaksi yaitu basa, atau kurang dari 7, bereaksi yaitu asam. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Titrasi asam basa. Yang pertama yang harus dilakukan saat titrasi asam basa adalah siapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama pipet, kedua larutan asam oksalat, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat larutan NaOH, yang kelima indikator PP, yang dilanjutkan dengan pipet 10 ml larutan asam oksalat 0,1 normalitas dimasukkan ke dalam setiap Erlenmeyer. Yang ketiga, alirkan larutan NaOH yang ada dalam buret sedikit demi sedikit sampai warna menjadi merah muda yang tidak hilang apabila gelas digoyangkan. Lalu yang keempat, tambahkan 3 tetes indikator PP ke masing Erlenmeyer. Penentuan kadar vitamin C. Yang pertama, timbang 4 tab, dihitung rata-rata berat tablet digerus sampai halus. Yang kedua, ditimbang serbuk vitamin 0,0025, ditambahkan Aquades sampai 25 ml. Yang ketiga, alirkan larutan NaOH yang ada dalam buret sedikit demi sedikit sampai warna menjadi merah muda dan dicatat volume NaOH. Lalu yang keempat, disiapkan botol coklat dan ditambahkan indikator PP. Penetapan kadar vitamin C. Normalitas menggunakan rumus garam per BE dikali 1000 per mililiter menjadi 0,1 sama dengan garam per 40 dikali 1000 per 250 didapatkan hasil X sama dengan 1 gram. Perhitungan CIP. Yang pertama, 20 ml NaOH ditambah 3 tetes indikator PP ditambah 10 ml asam askorbat. Ditentukan dengan rumus V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. 20 ml dikali 0,1 normalitas sama dengan 20 ml dikali C2. Didapatkan hasil C2 0,05. Yang kedua, 22,5 ml NaOH ditambah 3 indikator PP ditambah 10 ml asam askorbat dengan rumus yang sama, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 10 ml dikali 0,1 sama dengan 22,5 ml dikali C2. Didapatkan hasil C2 0,04. Tablet vitamin CIP. IP 0,5002 yaitu 5,2 ml NaOH ditambah Aquades 20 ml ditambah dengan 5 tetes indikator PP. Lalu IP 0,5003 yaitu 5,5 ml NaOH ditambah Aquades 20 ml ditambah dengan 5 tetes indikator PP. Lalu IP 0,5006 yaitu 5,5 ml NaOH ditambah Aquades 20 ml lalu ditambah 5 tetes indikator PP. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ada perhitungan dari tabel vitamin CIP. Yang pertama yaitu dengan rumus V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 20 ml dikali 0,1 normalitas sama dengan 5,2 ml dikali C2, yang didapat hasil C2 yaitu 0,38 normalitas. Kemudian yang kedua, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 20 ml dikali 0,1 normalitas sama dengan 5,5 ml kali C2, yaitu didapat C2 yaitu 0,36 normalitas. Kemudian yang ketiga, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 20 ml dikali 0,1 normalitas sama dengan 6 ml dikali C2, yang didapat C2 yaitu 0,33 normalitas. Next. Yang dilakukan pada tabel vitamin adalah titrasi asam basa vitamin C, yaitu dengan ditimbang serbuk vitamin C 0,1 gram ditambah etanol 70% sebanyak 10 ml diaduk, kemudian Aquades 25 ml ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes dan alirkan larutan NaOH pada buret sedikit demi sedikit sampai merah muda hingga didapatkan volume NaOH. Diulangi hingga 3 kali percobaan hingga didapatkan hasil merah muda. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar A merupakan proses dari titrasi asam basa dan gambar B merupakan hasil dari titrasi asam basa yang mendapatkan hasil merah muda. Next.
Kemudian ada tabel vitamin. Yang pertama, vitamin 0,025 yaitu 20 mili NaOH ditambah Aquades 20 mili ditambah 5 tetes indikator PP. Kemudian vitamin 0,2501 tidak dititrasi atau sebagai pembanding. Yang ketiga, vitamin 0,2501 yaitu 3,5 mili NaOH ditambah Aquades 20 mili ditambah 5 tetes indikator PP. Kemudian vitamin 0,2506 yaitu 2,2 mili NaOH ditambah Aquades 20 mili ditambah 5 tetes indikator PP. Kemudian vitamin 0,2500 yaitu 1,6 mili NaOH ditambah Aquades 20 mili ditambah 5 tetes indikator PP. Next. Kemudian ada perhitungan tabel vitamin yang gagal, yaitu V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 25 mili dikali 0,1 normalitas sama dengan 20 mili dikali C2, yang didapat C2 yaitu 0,125 normalitas. Kemudian ada perhitungan vitamin pembanding yang tidak dihitung. Yang pertama, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, yaitu 20 mili dikali 0,1 normalitas sama dengan 3,5 mili dikali C2 yang didapat C2 yaitu 0,57 normalitas. Yang kedua, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2 yaitu 20 mili dikali 0,1 normalitas sama dengan 2,2 mili dikali C2 yang didapat C2 yaitu 0,90 normalitas. Kemudian yang ketiga, V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2 yaitu 20 mili dikali 0,1 normalitas sama dengan 1,6 mili dikali C2 yang didapat C2 yaitu 1,25 normalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dapat disimpulkan dari hasil di atas yaitu dalam percobaan kali ini dengan menggunakan sampel tablet vitamin dan tablet vitamin CIP, pemilihan sampel menggunakan asam askorbat. Kemudian digunakan larutan NaOH dengan fungsi larutan standar. NaOH ialah reaksi untuk memperlihatkan jumlah vitamin C yang terdapat dalam sampel sehingga berubah warna menjadi merah muda sesuai dengan literatur yang digunakan. Kemudian digunakan pula indikator PP dengan fungsi indikator PP yaitu untuk meningkatkan kecepatan reaksi perubahan warna dalam percobaan titrasi asam basa. Sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.